Kang itu lutut. 3 hari 3 malam Nabi kita bersama Abu Bakar di gua itu. Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan kasur. Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan spring bed seperti jamaah sekalian dan untuk diri saya. Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan lampu sama sekali. Rasulullah tidur di tempat itu kedinginan di malam hari. Rasulullah tidur di tempat itu kepanasan di siang hari. Tapi semua itu Rasulullah lakukan dengan penuh kesabaran dan cinta kepada Allah dan cinta kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semua. Bahkan nikmat demi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam yang tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Marilah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah memilih kita untuk diberikan hidayah mengikuti agama yang benar, yaitu dinul Islam. Marilah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Katakanlah bahwa karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan itu hendaklah mereka bergembira. Karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimakumullah, yang dimaksud dengan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hidayah. Dan hanya dengan hidayah kita bisa mengenal Islam hari ini. Yang dimaksud dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hanya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, kemana Nabi Muhammad pergi dia bisa melihatnya. Abu Lahab, Abu Jahal melihat ayat-ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai meninggalnya pun dia tidak mengenal Islam sama sekali. Dia tidak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hidup jauh setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan kita. Tapi hari ini alhamdulillah kita mengenal Islam. Hari ini kita mengenal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini adalah karunia dan nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan kepada kita, hendaklah dengan karunia dan rahmat itu kalian harus bergembira. Alhamdulillah, karena karunia dan rahmat Allah jauh lebih baik daripada apa-apa yang mereka kumpulkan. Ada orang yang sibuk mengumpulkan harta kekayaan. Ada orang sibuk mengumpulkan materi selama hidupnya di dunia. Ada orang-orang yang sibuk mencari, meraih gelar. Ada orang sibuk mencari karir dan mengejar karir. Tapi katakanlah kepada mereka, itu baik. Tetapi ada yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat yang paling besar, saudara-saudaraku, adalah begitu cintanya Nabi kepada kita umatnya, meskipun Rasulullah tidak pernah berjumpa dengan kita. Hal itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 128, ayat yang saya baca di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum asisun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul lazim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsamu sendiri, bukan kalangan malaikat, bukan bangsa jin, tetapi dari kalangan manusia. Bagaimana sifat beliau hadirin terhadap umatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita di ayat ini, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya akan penderitaanmu. Jika ada umat Rasulullah merasa menderita karena dikucilkan ketika dia berdakwah, katakan bahwa Rasulullah sudah lebih dulu menderita dibanding kita yang menderita sekarang. Jika ada umat Rasulullah mengatakan saya menderita karena kelaparan tidak mendapatkan pekerjaan, maka sesungguhnya Rasulullah jauh lebih menderita dibanding kita, bahkan duluan menderita dibanding kita kaum muslimin yang kami hormati. Tidak sampai di situ jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asisun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kepada kita. Coba bayangkan hadirin, bagaimana indahnya ayat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah menggambarkan risau, pikir dan usaha Nabi kita 14 abad yang lalu. Harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan umatnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tengok kembali sejarah. Bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri beliau, bersama sahabat-sahabat beliau 14 abad yang lalu. Bisa kita bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah harus bersembunyi di Jabal Sur, di gua. 3 hari 3 malam Rasulullah bersembunyi di gua pada saat beliau bersama umat-umat yang lain akan dibunuh ketika Rasulullah akan hijrah ke Madinah. Saya doakan yang melihat dan mendengarkan ceramah ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita umur yang berkah serta rezeki yang berkah. Suatu saat kita diperkenankan untuk jalan-jalan melihat pemandangan yang indah, gunung yang punya sejarah di tanah Mekah, yaitu Jabal Sur, di mana Rasulullah bersama sahabat tercintanya Abu Bakar pernah menggunakan gua itu untuk bersembunyi dari kejaran dan pembunuhan bangsa kafir Quraisy. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini jamaah yang dimuliakan Allah? Di gua itu. Di gua itu tidak bisa kita berdiri seperti ini. Dan kalau baring, kaum muslimin tidak bisa baring lurus terlentang. Harus ditekukkan itu lutut. 3 hari 3 malam Nabi kita bersama Abu Bakar di gua itu.
Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan kasur. Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan spring bed seperti jamaah sekalian dan untuk diri saya. Rasulullah tidur di tempat itu tidak menggunakan lampu sama sekali. Rasulullah tidur di tempat itu kedinginan di malam hari. Rasulullah tidur di tempat itu kepanasan di siang hari. Tapi semua itu Rasulullah lakukan dengan penuh kesabaran dan cinta kepada Allah dan cinta kepada kita. Saudaraku kaum muslimin yang kami hormati, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan diri kita, tempat tidur kita, tempat tinggal kita dibanding Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Kenapa Nabi melakukan itu? Itu tidak lain karena cinta dan perjuangannya agar supaya agama sampai di rumah-rumah kita sekarang. Agar supaya agama sampai ke dalam hati-hati setiap manusia saat ini. Agama sampai kepada kita tidak dibawa oleh angin. Agama sampai kepada kita tidak dibawa oleh hujan. Agama sampai kepada kita melalui perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, tidak disampai di situ pengorbanan, perjuangan dan cintanya Nabi kepada kita. Ketika perang Badar, jamaah yang dimuliakan Allah, 3 hari 3 malam Rasulullah tidak pernah merasakan makan. Dia harus menahan lapar karena dia sibuk mempersiapkan perjuangan agar supaya Islam bisa tetap menang. Sementara hidup kita hanya gunakan untuk makan. Sementara hidup kita hanya gunakan untuk minum. Sementara hidup kita hanya gunakan untuk tidur dan untuk mengumpulkan dunia dan seluruh isinya. 1400 tahun yang lalu Nabi pernah menahan lapar hanya karena mencintai kita, bukan karena beliau, bukan karena keluarganya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ hadirin. Perjuangan pengorbanan demi pengorbanan dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua itu dilakukan untuk apa? Allah Subhanahu wa taala merekam di tempat ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum bil mu'minin. Karena Rasulullah menginginkan agar supaya kita ini beriman dan selamat, bisa beriman sebelum meninggal, membawa iman, karena itulah perkara yang paling penting. Selamat di dunia dan bisa nanti selamat di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Rasulullah duduk di tengah-tengah sahabat beliau. Pada saat itu Rasulullah menundukkan kepalanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan memandang wajah sahabat satu demi satu. Di saat itu bercucuran air mata Nabi. Saking kerasnya tangisan Rasulullah hari itu, sampai menurut sejarah jenggotnya basah dengan air matanya. Sehingga sahabat-sahabat heran dan bertanya, "Ma abokaita ya Rasulullah?" Apa yang membuat engkau menangis, sedih dan menangis ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, "Wadittu ala ilka ikhwani." Saya rindu ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu, alaisa nahnu ikhwanik?" Bukankah kami ini ya Rasulullah saudara-saudaramu? Kemudian Rasulullah semakin menangis, semakin sedih dan semakin menangis. Beliau menjawab, "Qala bala, bukan. Bal antum asdikai. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku." Kemudian sahabat semakin heran. Lantas siapakah gerangan saudara-saudara engkau ya Rasulullah, engkau rindukan hari ini ingin berjumpa dengan mereka? Rasulullah menjawab, kemudian air mata memenuhi pipi beliau karena rindu kepada yang dia rindukan hari itu. Rasulullah menjawab, "Allazina yu'minuna bi walam yarani." Mereka yang telah mengorbankan hartanya karena saya.
Mereka tidak pernah duduk di majelisku. Mereka tidak pernah berjuang bersama dengan saya. Mereka tidak pernah berjamaah dengan saya. Mereka tidak pernah berjumpa dengan saya. Bahkan mereka lahir jauh setelah saya wafat, tapi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain Rasulullah bersabda, "Tuba liman arani wa amanabi." Beruntunglah siapa yang melihat saya kemudian dia beriman kepada saya dan mengikuti saya. Wa tuba summa tuba summa tuba liman lam yarani wa amanabi. Tapi beruntunglah, 3 kali diulang. Tapi beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah siapa yang tidak pernah melihat saya tapi dia beriman kepada saya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun antum berada, buktikan cinta kita kepada Nabi di bulan Ramadan ini. Yang kita harus lakukan sekarang, apa yang telah kita korbankan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita santai melihat anak-anak kita di rumah 1 kali 24 jam tapi mereka tidak pernah memegang apalagi membaca Quran? Apakah kita tidak risau kaum muslimin dan muslimat jika ada menantu-menantu kita, anak-anak kita, cucu kita sehari semalam tapi tidak melaksanakan salat? Mana cinta kita kepada Nabi? Ketika Rasulullah akan meninggalkan dunia ini, dari 3 yang diingat, salah satu diantaranya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Rasulullah masih sempat menangis, memikirkan kita jamaah sekalian. Rasulullah masih sempat menangis di saat-saat sakaratil maut mengingat kita. Tapi apa yang telah kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anak-anak kita masih banyak yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Akan kita tinggalkan. Ingat saudaraku, cintanya Nabi tidak hanya di dunia. Manusia termasuk umat Nabi Muhammad dikumpulkan di padang mahsyar. Di saat seluruh Nabi dan Rasul selain Nabi kita sudah naik di kendaraan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Kecuali Nabi kita saat itu tidak naik di kendaraannya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Muhammad, kenapa engkau tidak menggunakan kendaraanmu sementara saudara-saudaramu Nabi dan Rasul yang lain sudah naik di kendaraannya?" Apa yang dia katakan? "Ya Allah, saya tidak akan naik di kendaraan itu kalau masih ada umatku yang engkau akan lempar ke dalam surga nerakamu." Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ramadan tahun ini hadirin, meskipun tidak sama dengan Ramadan tahun-tahun yang lalu, tapi kuantitas dan kualitas ibadah tidak boleh terpengaruh. Bahkan tetap kita jaga. Sehingga apapun bentuk amalia Ramadan yang kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini menjadi asbab, salah satu daripada bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk. Dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Wa hubbal amalil lasi yuqarribu ilaika. Dan mencintai amalan-amalan yang membuat aku semakin dekat kepadamu ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Safwat Allah. Ya Allah, apa yang kami lakukan malam ini sangat sederhana. Tapi kami mohon ya Allah, semoga dengan aktivitas yang kami lakukan saat ini, Engkau bisa pertemukan aku dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semua untuk semakin memotivasi diri kita agar supaya kita mempersiapkan bekal terbaik, bekal yang bisa mempertemukan kita dengan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang.
Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.